Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembawa amanah di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita semua akan menghadirkan konten yang pastinya menarik untuk sahabat semua. Ketika kalian mendengar kata Dajjal, pasti terbesit di pikiran kalian bahwa Dajjal itu adalah pembawa fitnah, pembawa angkara murka di dunia ini. Tetapi selain itu, Dajjal juga menjadi musuh, menjadi peran yang menjadi musuh dari Imam Mahdi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan lengkap terkait tentang siapakah Dajjal dan pengikutnya, yang merupakan salah satu musuh dari Imam Mahdi. Karena musuh Imam Mahdi bukan hanya Dajjal, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan di pembahasan Dajjal yang merupakan adalah musuh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu musuhnya ada Ya'juj dan Ma'juj, terus ada Yahudi dan segala macam. Dajjal itu cuma salah satunya ya para sahabat ya, jadi perlu diketahui. Dan langsung saja tidak usah berlama-lama, kita masuk di pembahasannya. Kemunculan Dajjal di muka bumi ini merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Hal ini diterangkan di dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Lantas, siapakah Dajjal? Apakah berwujud manusia? Nah, ini menurut para sahabat semua ini, Dajjal ini bagaimana wujudnya? Apakah sosok manusia yang bermata satu, atau sosok manusia yang matanya dua tapi yang satu sakit tidak bisa melihat, atau bermata dua sehat semua tetapi matanya ditambah satu di tengah, yaitu di dahi? Bagaimana? Ini saya tanya kepada para sahabat semua, tolong komentar di bawah. Secara bahasa Dajjal, kata Dajjal itu berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu, dan menurut kamus Lisanul Arab ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Yang pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena dia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena dia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal ini. Ustadz Khalil Rahman El-Mahfan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat menyebut, pendapat yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi Madinah. Berikut ini kita sampaikan juga terkait tentang ciri fisik dan pengikut dari Dajjal. Yang pertama adalah ciri fisik Dajjal. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Tapi belum tentu ya para sahabat ya, terkait tentang pada saat ini ketika ada orang keriting dan itu buta, belum tentu itu Dajjal. Jadi jangan langsung dituduh-tuduh, ini bahaya juga kalian ya. Jangan terlalu barbar juga. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan baru huru hara di tengah-tengah manusia, tanpa ada rasa curiga sedikit pun, terutama saat sudah membaur dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal
adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakan dengan Abdul Uzza bin Hatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Dan selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu matanya ada yang tertulis huruf hijaiyah, kaf, fa, ro, yang berbentuk kata kafir. Berikut adalah bunyinya: tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu adalah buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaannya dan menjadi pengikutnya, termasuk di Indonesia. Menurut Ustadz Khalilur Rahman Al-Mahfan, saat ini Dajjal masih hidup dan tengah dibelenggu dengan rantai yang kuat dan kokoh. Pada masanya nanti hari kiamat, Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. Tetapi kabar terbaru bahwasanya ternyata Dajjal sudah muncul menurut pengakuan dari beberapa ulama. Yang berikutnya adalah pengikut Dajjal sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya menjadi pengikut Dajjal, seperti yang disebutkan dalam halaman resmi Kemenak di Majalengka. Para pengikut Dajjal adalah yang pertama Yahudi, ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi. Ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba. Yang ketiga adalah orang dengan perilaku seks yang menyimpang. Menurut Kemenak, orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini ditentang keras dalam ajaran agama Islam, bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendasar. Termasuk ketika laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Itulah yang dimaksud dengan menyimpang. Dan di sini sudah banyak sekali terjadi dan kita patut waspada. Dan yang keempat adalah orang yang bermaksiat. Umat Nabi Muhammad yang kerap melakukan perbuatan tercela disebutkan akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Yang kelima adalah hamba dengan keimanan yang lemah. Para wanita akhir zaman disebutkan sebagai yang memiliki keimanan paling lemah di muka bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis. Ketika kalian menonton ini dan kalian adalah seorang wanita, jangan tersinggung, karena ini ada hadisnya. Dengarkan ini para wanita ya. Bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman pengikut wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritasnya pengikut adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Dan yang terakhir adalah kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka.
dikutip dari buku Membongkar Ciri Kaum Munafik. Demikian sudah apa yang telah kami sampaikan, semoga menjadikan kabar bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila para sahabat suka dengan pembahasan seperti ini, kami meminta dukungan dari para sahabat semua untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan, dan itu murni ketidaksengajaan. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, dan selamat datang di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.